Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman. Dalam kisah sebelumnya, diceritakan bahwasanya Nabi Musa dan Bani Israel menyembelih sapi betina. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa agar berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi, ayat 63 hingga 74. Pada saat itu, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berguru kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanannya menemui Nabi Khidir, Nabi Musa ditemani oleh muridnya bernama Yusya bin Nun. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihi salam sedang menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ketika majelis telah ditutup, tiba-tiba ada seorang pemuda menghampirinya. "Wahai Musa, di antara seluruh manusia di dunia ini, siapakah orang yang paling pandai?" "Pastilah aku orangnya," jawab Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa tersebut menunjukkan kesombongan manusia yang seakan-akan melupakan kehadiran Sang Pencipta. Setelah peristiwa ini, Allah mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa ada seseorang yang lebih pandai darinya. Kemudian, Allah juga memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada orang tersebut. Orang yang dimaksud adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa penasaran dengan orang yang memiliki keilmuan lebih darinya. "Ya Allah, bagaimana caranya hamba dapat bertemu orang tersebut?" Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk membawa seekor ikan dalam perjalanannya. Apabila nanti ikan itu hilang di suatu tempat, maka di sanalah Nabi Musa dapat bertemu dengannya. Keesokan harinya, Nabi Musa ditemani oleh muridnya yang bernama Yusya bin Nun. Lalu mereka mulai melakukan perjalanan. Nabi Musa berkata, "Wahai Yusya, tolong bawa ikan ini selama perjalanan kita." "Siap wahai Musa," jawab Yusya. Di tengah perjalanan, Yusya bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi, sebenarnya kemana kita akan pergi?" Nabi Musa menjawab, "Kita tidak akan berhenti sampai aku menemukan pertemuan dua laut. Walaupun harus memakan waktu selama bertahun-tahun lamanya." "Baiklah wahai Musa," jawab Yusya. Akhirnya, tibalah Nabi Musa dan muridnya di suatu pertemuan dua lautan. Namun, keduanya tidak ada yang menyadari, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 61. Maka, tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Tak terasa mereka terus berjalan jauh, sampai Nabi Musa sadar bahwa perutnya bunyi, tanda bahwa minta diisi makanan. "Wah Yusya, sebaiknya kita istirahat dulu di sini, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." "Ini makanannya wahai Musa, silakan," ucap Yusya. Nabi Musa dan Yusya menikmati bekal makanan yang mereka bawa. Setelah selesai dan akan meneruskan perjalanan, Yusya baru teringat akan ikan yang mereka bawa. "Wahai Nabi, maaf sebelumnya, tadi hamba lupa memberitahukan tentang ini." "Apa maksudmu wahai Yusya?" jawab Nabi Musa, "Tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." "Di manakah tepatnya ikan itu hilang?" tanya Nabi Musa. Yusya menjawab, "Di batu-batu dekat pertemuan dua laut wahai Nabi. Ikan itu meloncat keluar dengan sendirinya." "Ya aku ingat," ucap Nabi Musa. "Jadi, tempat itulah yang selama ini kita cari wahai Yusya." "Benarkah itu wahai Nabi?" tanya Yusya. "Iya," jawab Nabi Musa, "ayo kita kembali ke tempat itu." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 64. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Akhirnya, tibalah Nabi Musa dan Yusya ke tempat jatuhnya ikan tadi. "Apakah di sini tempatnya ikan itu hilang, wahai Yusya?"
benar wahai Nabi. Ikan itu melompat tepat di balik batu besar itu, dan masuk ke dalam lautan. Nabi Musa dan Yusya tidak memperhatikan bahwa ada seorang laki-laki di dekat mereka. Nabi Musa pun sedikit terkejut melihat kehadirannya. "Apa ini orang berilmu yang dimaksud oleh Allah?" ucap Nabi Musa dalam hati. "Assalamualaikum." Nabi Musa mengucapkan salam, dan dijawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu terjadilah percakapan di antara keduanya. "Apakah engkau Musa, Nabi Bani Israel?" ucap seorang laki-laki tadi. "Iya benar." "Siapakah engkau gerangan yang mengetahui tentang diriku?" ucap Nabi Musa. Seorang laki-laki itu berkata, "Sepertinya sudah saatnya Allah mempertemukan kita sekarang. Aku Khidir alaihi salam." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu, mereka bertemu dengan seorang hamba, di antara hamba-hamba kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Alhamdulillahirobbil alamin. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu wahai Khidir. Kemudian, Nabi Musa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Nabi Khidir. "Bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Nabi Khidir terdiam sejenak, sebelum menjawab pertanyaan Nabi Musa, kemudian, baru menjawab dengan jawaban yang bijaksana. "Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Mendengar jawaban dari Nabi Khidir, Nabi Musa semakin tertantang untuk berguru kepadanya. Nabi Musa menjawab, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Baiklah, namun ada satu syarat yang harus engkau patuhi selama perjalanan nanti," ucap Nabi Khidir. "Apa syaratnya?" tanya Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Setelah Nabi Khidir mengajukan syarat yang dimaksud, Nabi Musa menyanggupinya. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 71 hingga 82. Diceritakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan perjalanan panjang, di mana kesabaran Nabi Musa diuji oleh perilaku Nabi Khidir yang dirasa menyimpang dari kebenaran. Setelah persyaratan yang diajukan oleh Nabi Khidir disanggupi Nabi Musa, mereka berangkat. Hanya Nabi Khidir dan Nabi Musa, tanpa Yusya bin Nun. Perjalanan pun dimulai. "Lihat, ada perahu di sebelah sana, mari kita ikut bersama mereka, wahai Musa," ucap Nabi Khidir. Nabi Khidir dan Nabi Musa berbicara dengan pemilik perahu, agar diizinkan untuk menumpang bersama rombongannya. "Wahai Tuan, bolehkah kami ikut bersama rombongan ini, menyusuri laut untuk sampai ke tujuan kami?" "Silakan tuan-tuan, dengan senang hati, perahuku ini masih kokoh, jika hanya ditambah 2 orang, naiklah," ucap pemilik perahu. Lalu Nabi Musa dan Nabi Khidir menaiki perahu. Beberapa saat kemudian, di tengah perjalanan, Nabi Khidir melakukan hal yang tidak masuk akal. Nabi Musa yang sedang memperhatikannya, mulai gelisah. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Nabi Musa. "Bisa-bisa kita mati tenggelam di lautan." Tanpa bisa menahan emosi, Nabi Musa mengungkapkan kegelisahannya kepada Nabi Khidir, dengan nada yang cukup tinggi. "Wahai Khidir, mengapa kamu melobangi perahu itu, yang akibatnya kau bisa menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya, kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Mendengar tuduhan Nabi Musa, Nabi Khidir menghentikan aktivitasnya sejenak. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku?" Nabi Musa terdiam sejenak, beliau teringat akan syarat yang diajukan oleh Nabi Khidir. "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku.
Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Wahai Nabi Khidir, maafkan kelancanganku. Nabi Khidir memaafkan Nabi Musa, dan kembali melakukan aktivitasnya melobangi perahu. Nabi Musa hanya memperhatikan dengan gelisah. Ketika tampak sebuah pulau, Nabi Khidir dan Nabi Musa turun dari perahu. Perjalanan mereka pun berlanjut ke sebuah daerah pemukiman penduduk. Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan sambil memperhatikan sekitar. Namun, belum mereka jumpai seorang pun di negeri itu. Semakin jauh berjalan, hingga sampai di daerah yang sepi. Di tengah perjalanan, Nabi Musa dan Nabi Khidir menjumpai seorang pemuda. Tiba-tiba Nabi Khidir memukulnya, hingga mengakibatkan pemuda tersebut meninggal. Nabi Musa kaget, seraya berkata, "Wahai Khidir, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Nabi Khidir menjawab, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Kesabaran Nabi Musa mulai goyah, telah 2 kali beliau melanggar syarat dari Nabi Khidir. Sekarang, Nabi Musa mengajukan hukuman untuk dirinya sendiri. Jika nanti Nabi Musa melanggar syarat dari Nabi Khidir, untuk ketiga kalinya. "Wahai Khidir, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Nabi Khidir menyetujui usulan Nabi Musa. Kemudian, Nabi Khidir dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 77. Maka, keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Langkah Nabi Khidir terhenti saat melihat di depannya ada rumah yang dindingnya hampir roboh. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, lanjutan surat Al-Kahfi ayat 77. Maka, Khidir menegakkan dinding itu. "Apa yang kau lakukan itu, wahai Khidir? Rumah itu sudah tidak layak huni. Jikalah kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu." Nabi Khidir menjawab ucapan Nabi Musa, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 79 hingga 82. Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir, kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu, adalah milik 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki, agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat, bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan, perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Setelah mendengarkan penjelasan Nabi Khidir, Nabi Musa berkata, "Aku mengerti dan aku mengakui kekuranganku, bahwa ada seseorang yang lebih pandai dariku. Terima kasih Nabi Khidir, engkau adalah guru yang hebat." Nabi Khidir memberikan pesan kepada Nabi Musa, "Satu hal yang harus engkau sadari, bahwa semua ilmu yang kita miliki, itu datangnya dari Allah. Jangan mudah sombong dengan sedikit ilmu yang kita miliki." Akhirnya mereka pun berpisah. Demikianlah akhir kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Lalu bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam selanjutnya? Kita lanjutkan di episode berikutnya.
Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.